Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya, di kesempatan sore hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita dari pagi tadi hingga menjelang sore hari ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia nikmat tersebut dan keberkahannya untuk kita semuanya di sore hari ini hingga menjelang esok pagi. Allahumma amin. Ikhwatul Islam, azani Allahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda untuk menemani Anda semuanya di sore hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan tentunya kajian pada sore hari ini yaitu membahas dari kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatul Islam, azani Allahu wa iyyakum, kajian ini disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM Hafizallahu Ta'ala. Pada sore hari ini beliau akan mengangkat satu tema yang tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama. Tema yang membahas tentang ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu adalah golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Tentunya kita ingin mengetahui golongan mana yang tidak wajib sholat Jumat. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, memperdalam materi ataupun Anda bertanya seputar hal lainnya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk menghubungi kami di 0218236544 untuk bagi Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kami informasikan pula kepada Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, untuk penelpon yang ingin menghubungi secara langsung tidak menelepon melalui call WA tapi menghubungi nomor lokal yang sudah kami sebutkan tersebut. Taib, alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini beliau sudah hadir di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar Boarding School, dan tentunya kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitabnya Thalathatul Usul, kewajiban seorang mukmin itu ada 4. Yang pertama adalah ta'allumul ilmi, belajar ilmu syar'i. Kenapa? Karena tidak akan ada cabang agama pun melainkan harus disupport, didukung dengan ilmu. Makanya Al-Imamul Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap sama bertindak. Mana Pak Hendra, ngikuti enggak? Itu baru muqaddimah sudah masuk alam lain. Muskilah ya. Asar itu paling sulit untuk tidur. Bahkan kata tabib Arab, man nama ba'dal asri thumma zala aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang tidur setelah asal kemudian akalnya lenyap, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Baik, ngikutin. Mas Ari. Mana? Antum udah 20%. Baterainya lenyap. Lowbat. Baik. Makanya Allah tegaskan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kewajiban yang kedua adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah. Kemudian yang ketiganya adalah wad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Karena la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan ada seorang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewah. Jadi antum kalau sekarang bicara dakwah, mendakwakan ilmu, antum jangan berpersepsi kita itu ceramah di mimbar, menjadi ustaz, tidak. Karena balighu anni walau ayah itu bagian daripada dakwah. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti beramal. Makanya di sini tidak ada alasan, minimal ku anfusakum wa ahlikum nara, bagian perlindungan kepada keluarga antum dari api neraka itu antum sampaikan ilmu yang antum pelajari. Kemudian yang keempatnya, kubru ala dakwah, sabar terhadap dakwah. Karena
dapat pengikut juga sabar bukan syukur, apalagi nggak dapat. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu harus ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Tuh lihat. Kenapa? Karena faqidus syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu itu nggak bisa memberi. Antum ingin mendakwahkan tapi nggak punya ilmunya. Antum ingin mendakwahkan tapi nggak yakin. Makanya kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Para ulama ahli tafsir memberikan tafsiran al-basirah, al-ilmu wal yaqin. Karena orang yang ragu-ragu nggak mungkin bisa meyakinkan orang lain. Apalagi Imriti mengatakan idzil fatah hasba'di qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu bergantung pada keyakinannya. Ketika terangkat, seorang yang tidak yakin tidak akan bisa mengambil manfaat. Baik. Dari situlah Allah menegaskan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Dalilnya wajib menuntut ilmu. Wa amilu salihati, wajib mengamalkan ilmu. Wa tawasaw bil haqqi, wajib mendakwahkan ilmu. Wa tawasaw bis sabr, sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Karena sekelas Nabi Nuh alaihissalam yang dakwah 950 tahun aja Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dengan bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan 4 orang 950 tahun. Istrinya 3 anaknya coba. Orang lain enggak ada yang mengabulkan dakwah. Padahal dia mengatakan inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Coba. Saya mendakwahi kaumku siang malam. Kalau siang malam jualan nasi, duitnya banyak. Buka usaha, duitnya banyak. Ini inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Walam yazidhum du'ai illa firara. Jadi dakwahnya itu bukan menambah dia itu ikut, mereka itu sadar, tapi firara, menjauh dan lari dari dakwah, dari kebenaran. Tapi apa kata Allah? Hasil closing dari keberhasilan Nabi Nuh untuk sabar di dalam berdakwah, Allah kasih titel innahu kana abdan syakura, bukan sabura, bukan. Jadi Allah kasih gelar apa? Karena orang itu kalau sudah bersabar dan terus bersabar, hasilnya syukur. Banyak kebaikan itu maknanya. Coba, kenapa Nabi Nuh alaihissalam banyak bersabar tapi diberikan gelar oleh Allah innahu kana abdan syakura, menunjukkan hasil kesabaran itu penuh dengan kenikmatan. Innahu kana abdan syakura. Baik. Selanjutnya kita akan membacakan satu hadis yang ada di dalam Bulughul Maram. Antum dilihat bukunya biar enggak jadi Bulughul Merem. Ya, nanti bulugh itu sampai merem malahan. Itu Bulughul Maram ini. Wa an Tariq ibnu Syihab ibnu Abdus Syams al-Bajali. Ini seorang sahabat melihat Nabi, tapi subhanallah tidak pernah mendengarkan satu hadis pun dari Rasulullah. Hadis ini pun tidak dia dengar, bahkan menurut pendapat yang kuat ini adalah mursal, tapi sahabi. Itu Tariq ibnu Syihab. Kenapa dia sekalian? Karena dia ini hebat perangnya. Jadi sibuk perang. Ya. Dan dia tidak memiliki
apa ya? Bukan tidak. Beliau itu memiliki keyakinan tidak mudah menyampaikan hadis Rasulullah. Walaupun dia memiliki kemampuan, tapi tidak mudah. Makanya dia mengatakan saya itu berperang, ghazwah maupun syariah bersama pada zaman pemerintahan Abu Bakar Umar kurang lebih 40 lebih ini kali. Perang. Ya. Jadi kalau olah senjata itu sudah kerjaannya. Kalau sudah olah senjata itu keahliannya. Tapi kalau olah hadis maka beliau menyerahkan kepada yang paling ahli. Ini satu di antara sekian hadis yang dia nisbatkan kepada Rasulullah. Makanya di antara para ulama, meskipun ini mursal sahabi dan mursal sahabat itu disepakati oleh ulama untuk bisa menjadi dalil, tetapi enggak mungkin dalam hal ini seorang itu sahabat apalagi mengatakan sesuatu yang tidak ada asal dasarnya dari Rasulullah. Makanya meskipun ini adalah mursal lafzan tetapi marfu' makna secara makna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'ah, maksudnya salatul jumu'ah. Jadi Jum'ah itu bisa dibaca dua, al-jum'ah dengan al-jumu'ah. Tapi kalau sudah di dalam surat al-jumu'ah cuma satu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Enggak boleh antum baca Jum'ah. Karena ada satu qiraah Jumu'ah faqat. Adapun di luar itu bisa dikatakan Jum'ah atau Jumu'ah. Bi dhammil mim atau bi sukunil mim. Al-Jum'ah maksudnya salatul Jum'ati haqqun. Apa itu haqqun? Haqqun itu adalah suatu wajibun lazimun ala unuqil insan. Jadi sesuatu yang bergantung kepada tanggungan seorang hamba. Enggak bisa terlepas kecuali dia tunaikan. Makanya di sini ada semacam takrir haqqun wajibun. Ini ada pengulangan yang sebetulnya cukup salatul jum'ati wajibun. Cuman di sini takkid salatul jum'ati haqqun wajibun. Haqqun siapa? Hak Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Itu sama aja. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, maksudnya hak Allah atas hamba adalah haji. Ini hak Allah atas hamba apa? As-shalah. Wajibun 'ala kulli muslim. Dari sini ikhwan, menurut pendapat yang kuat, orang kafir itu tidak mendapatkan taklif rinci. Ya, beban yang dibebankan kepada orang kafir itu beban masuk Islam, bukan rincinya syariat. Dan pada akhirnya apa di sini khilafiyah ini hasilnya? Boleh enggak sekarang kita menghadiahkan sesuatu yang haram kepada orang kafir? Gimana, boleh enggak? Antum punya gitar, ente kasih mau orang kafir, boleh enggak? Hah? Nah, minum dulu mas. Karena Rasulullah SAW pernah menghadiahkan kepada Umar sutra. Ya Rasulullah, bukannya orang laki haram pakai sutra. Saya kasihkan kepadamu bukan kamu pakai, tetapi supaya kamu kasihkan kepada saudara kamu yang masih kafir. Gitu. Jadi hal-hal termasuk juga nanti antum ini kasus teman-teman kita yang kerja di daerah-daerah minoritas non-muslim, umpamanya di Jepang, ada seorang pembantu harus ngasih makan majikannya sate babi. Boleh nggak? Kalau antum makan nggak boleh, ya gitu. Nyicipin nggak boleh. Tapi kalau antum sekarang ngasih makan, boleh nggak? Atau antum sekarang nggak usah jauh-jauh lah, kalau babi terlalu ekstrim contohnya. Antum kerja di peternakan buaya. Buaya makan bangkai.
Sama. Ngasih makan makhluk. Jadi, di sini ada sekalian, kalau kaitannya dengan taklif, orang kafir itu kena beban rinci-rinci, maka kita tidak boleh. Tetapi kalau sekarang, dan ini menurut pendapat yang sahih, orang kafir itu hanya kena beban mujmalnya Islam. Alias apa? Perintah kepada orang kafir itu bukan perintah untuk menghindari dari yang haram, memakan yang halal, tapi untuk bersyahadat. Jadi bukan perintah untuk salat Jumat, untuk salat 5 waktu. Dan gitu. Dan seterusnya. Makanya al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Karena orang kafir itu kena beban taklif am, yaitu bersyahadat saja, bukan tafsilnya syariat. Fi jama'atin, ini menunjukkan bahwa Jum'ah itu tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Dan aqallul adad, ada yang mengatakan 40. Berarti kalau ada ngantuk 1:39 enggak sah. Ada yang mengatakan 12. Karena ketika Rasulullah SAW ditinggalkan jamaah ketika saat datang kafilah dagang, wa taraku qaqaima, itu jumlah yang sisa cuma 12. Yang lainnya pergi untuk menyambut kafilah dagangannya, dan ketika itu salat Jumat belum wajib. Ada yang mengatakan paling sedikit 3. Jadi kalau jamaah salat Jumat itu paling sedikit 3, kalau jamaah biasa 2. Paling sedikit imam makmum. Kalau Jumat 3, imam makmum sama apa? Khatib. Ya itu kan gitu. Dari sini ada sekalian diwajibkan. Jadi al-jum'atu salatul jum'ati haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atun atau illa arba'atan, kecuali 4 orang. Artinya apa? Salat Jumat itu gugur dari 4 orang ini. Enggak wajib. Yang pertama adalah mamlukun, yaitu mamluk budak. Kenapa dikatakan budak itu mamluk? Karena seluruh eksistensi dirinya itu menjadi milik orang majikannya. Makanya sistem perbudakan itu tidak hilang, tapi budaknya diusahakan Islam untuk hilang. Dengan cara dimerdekakan bagi orang yang membunuh tidak sengaja, bagi orang yang sekarang menggauli istrinya di bulan Ramadan, bagi orang yang sekarang ini melanggar sumpah, diberikan motivasi. Tapi sistem perbudakan hilang enggak? Selagi jihad itu belum ditutup, yang dimana jihad itu hasil utamanya ada apa? Tawanan. Tawanan imma ditukar atau dijadikan budak, maka sistem enggak mungkin hilang. Karena kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina al-haq 'alal haq. Di dalam lafaz mansurina hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai ta'ifah mansurah yang selamat ini terakhirnya memerangi dajjal. Berarti nanti kita itu terus ada. Memluk. Walaupun budak itu ada yang dalam proses memerdekakan diri, artinya sebagian milik majikan, sebagian milik dirinya, maka ketika jatah majikannya gugur salat Jumat. Nah, dalam masalah ini ada khilafiyah di antara para ulama. Budak itu gugur karena faqidus syarti, hilang, tidak terpenuhi syarat, atau liwujudil mani, adanya penghalang. Kalau dikatakan di sini faqidus syarti, maka syaratnya sholat Jumat itu merdeka. Berarti budak tidak wajib, otomatis. Tapi yang sahih adalah liwujudil mani, karena ada penghalang, yaitu apa? Majikan memiliki hak otoritas sempurna kepada dirinya. Makanya dari hal ini para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan seorang budak itu tidak wajib sholat Jum'ah secara mutlak karena eksistensi dirinya ini milik sempurna majikannya. Ada yang mengatakan wajib tetap. Kenapa? Hak Allah itu lebih didahulukan daripada hak manusia, termasuk majikan. Ada yang mengatakan wajib kalau majikannya mengizinkan, dan kalau tidak mengizinkan tidak wajib. Dan ini menurut pendapat yang rajih. Artinya seorang budak itu wajib sholat Jum'ah ketika sekarang ini majikannya mengizinkan, sayyidnya mengizinkan untuk sholat. Kalau tidak, tidak wajib alias gugur. Ini budak ya. Yang keduanya wamra'atun, perempuan. Jadi perempuan itu tidak wajib untuk sholatul Jum'ah. Makanya di sini rahasia kenapa perempuan itu digugurkan dari jihad, digugurkan dari jamaah dan Jum'ah. Karena apa? Karena waqarna fi buyutikunna, surganya perempuan itu banyak di rumah. Ya. Banyak rumah, cuman sekarang ini sudah sulit. Kita temukan perempuan-perempuan betah di rumah. Bahkan sekarang kita temukan perempuan itu jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Itu namanya jarum super. Lakinya Batman, betah main. Pono sini ngelayap, udah anaknya siapa yang mau dapat? Kuntilanak, genderuwo. Ya. Makanya di sekalian, kalau sekarang kondisi rumah sudah berkecukupan, maka sekarang kita berpikir kalau seandainya kita punya kerjaan aktivitas di luar, maka fokus utamanya adalah rumah. Coba bayangkan jihad yang begitu mulia, sholat Jum'ah yang begitu tinggi nilainya, hakun wajibun, dan jamaah digugurkan oleh Allah. Kenapa? Karena sakit? Tidak. Karena tidak mampu? Tidak. Karena lemah? Tidak. Tapi karena waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, karena surganya wanita itu banyak di rumah. Wasabiyun, anak kecil. Tidak wajib, gugur, faqidus syarti, karena dia tidak taklif walaupun diperintahkan. Di mana Rasulullah SAW muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahlah anakmu untuk salat ketika anak itu umur 7 tahun. Apakah anak umur 7 tahun sudah wajib sholat? Tidak. Tetapi ini demi kepentingan apa? Pembiasaan. Demi kepentingan pendidikan. Kenapa? Karena sholat ini berat. Inna sholata wasta'inu bis sabri wa salat wa innaha lagabira. Kalau tidak ada pelatihan, ujuk-ujuk sholat, berat. Makanya tidak sedikit kita temukan orang dewasa melantarkan sholat sulit untuk, karena apa? Dari sejak kecil tidak terbiasa untuk sholat. Padahal saking pentingnya sholat, Rasulullah ketika akhir daripada nazaknya sebelum meninggal dunia, wasiatnya apa? As-sholat, as-sholat, wa ma malakat aimanukum. Dan pukul anakmu. Apakah wajib? Tidak. Karena kalau antum sudah tidak berani memukul anak antum untuk sholat umur 10 tahun, jangan-jangan antum yang dipukul kalau merintah umur 20 tahun. Nah, 10 aja nggak berani. Makanya di sini diperintah, dianjurkan, disarankan, disekolahkan, dididik anak itu supaya apa? Kuat di dalam sholatnya. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Satu kewajiban yang sudah memiliki waktu tertata dengan baik. Waktu sholat itu subhanallah indah, Pak. Sholat duhur pas istirahat. Kafir muslim, kalau duhur pasti itu istirahat. Cuman muslim mencuci muka, ngademin pikiran, sholat, berzikir kepada Allah. Karena dari mulai pagi sampai siang penuh dengan kesibukan yang melalaikan. Makanya antum di antara sekian waktu sholat, yang paling banyak jumlah sholatnya apa? Sholat apa? Zuhur. Antum lihat rawatibnya berapa? 4 sebelumnya. Setelahnya berapa? 2. Sholat tambah lagi yang ghairu mu'akkad 2. 8.
Sholat wajibnya 4, berapa? 12. Masya Allah. Kenapa? Karena waktu yang sekian panjang insyghal, kesibukan-kesibukan yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari zikir kepada Allah. Makanya ikhwah sekalian, kenapa selalu ibadah pada waktu saat kelupaan, saat potensi orang itu lalai, itu dipertajam oleh Allah, pahalanya maupun jumlahnya, karena untuk mengingatkan. Apalagi sholat sifatnya waladikrullahi akbar. Enggak ada satu zikir kepada Allah yang paling besar ketimbang sholat. Tuh. Makanya anak antum, istri antum bagian daripada ku anfusakum wa ahlikum nara, utamanya adalah sholat. Wa maridun, orang sakit. Ya. Sakit ini bukan sebab, bukan illah. Tapi sababul illah, sebab alasan orang untuk tidak sholat Jum'ah. Karena asalnya itu masyaqqah, adanya kesulitan. Artinya apa? Andaikan orang itu sakit tapi nggak kesulitan untuk sholat dan bisa diusahakan, nggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika sakit parah saat menjelang meninggal dunianya dipapah ke masjid. Makanya di dalam hadis Rasulullah ini dari Abdullah ibnu Mas'ud, fa innar rajulu ya la yuhada bainar rajulaini, dipapa di antara dua orang, thumma yuqamu fis saffi, kemudian ditegakkan di saf. Sakingnya pentingnya itu salat Jumat dan jamaah. Makanya Rasulullah katakan, man sami'an nida'a wa lam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan, jadi kaedahnya itu antum dengar azan dan tidak datang ke tempat itu, maka tidak ada sholat kecuali karena uzur. Makanya antum sempatkan sholat, apalagi laki. Ya, pokoknya siapa yang tidak merasa 4 ini, maka datang ke masjid, itu wajib. Mamlukun, budak tidak. Wamro'atun, perempuan pakai androk juga tidak. Apalagi pakai jarit. Wasobiyun, anak kecil juga tidak. Wamaridun, sehat. Kenapa antum gak ke masjid? Apalagi Jumat. Gak ada alasan untuk absen. Karena siapa yang mantoraka thalatha jumu'atin mutataliyah, siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah berturut-turut 3 kali, khutimat. Yani, kutiba minal ghafilin, ditetapkan sebagai orang-orang yang lalai. Ya, jadi antum perhatikan. Antum istirahat, dengarkan khutbah. Ada ceramah dan nasihat. Ya. Dan di situ untuk apa? Mendinginkan pikiran kita, mendinginkan hati kita untuk mendapatkan berbagai macam mau'izah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jum'ah. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' tariqun minan nabi. Nah ini berarti dikatakan oleh Abu Dawud ya di dalam sunannya, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, beliau mengatakan, menegaskan, wa qala lam yasma' tariqun minan nabi. Tariq Ibnu Syihab tidak mendengarkan dari Rasulullah, berarti apa? Mursal. Tetapi tadi disepakati oleh para ulama, mursalun sahabiyun maqbulun bil ittifaq bil ijma'. Mursalnya seorang sahabat itu bisa diterima secara ijma' oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, insyaallah nanti kita akan bahas secara sendiri tentang masalah apakah gugur dari seorang musafir. Artinya, seorang musafir wajib tidak sholat Jum'ah. Dan boleh enggak menjamak antara asar dengan Jum'ah? InsyaAllah kita akan bahas secara khusus. Namun di sini ada tambahan orang yang gugur dari sholatul Jum'ah. Yaitu orang-orang yang sekarang ini bekerja di wilayah-wilayah yang darurat. Bukan budak. Bukan terikat oleh majikan. Bukan juga sekarang ini karena aturan semata-mata perusahaan, tetapi kerjaan tersebut tidak mungkin untuk ditinggalkan. Contoh seorang perawat. Gitu.
Atau dokter lagi operasi mulai jam 11. Masa ditinggal sholat Jumat, udah disebelek. Ada sholat ya mas ya, mati nanti pasiennya. Jadi sekalian aja nanti setelah asar, setelah sholat. Tapi kadang-kadang jadwal padat. Dokter mau nggak mau operasi jam setengah 11 mulai, bahkan jam 10. Dan rata-rata operasi besar itu membutuhkan berapa? 6 sampai 8 jam. Bahkan dijamin juga ini zuhur sampai asar lolos. Apa yang dia lakukan? Seorang tabib dijamak. Nah, nanti ini permasalahan kaitannya dengan jamak. Contoh aja seorang security. Makanya kalau antum lagi haji atau umroh, antum temukan polisi-polisi yang tugas di Masjidil Haram nggak ikut sholat. Apalagi jaga imam. Kalau sholat imamnya ditusuk. Ya, seringkali percobaan untuk membunuh imam itu berapa kali. Makanya Haris, penjaga polisi yang menjaga imam nggak sholat. Nanti sholat setelah selesai. Itu bukan nggak sholat terus. Wah enak nggak sholat enggak. Nanti dia ganti. Maksudnya gugur sholat jamaah Jum'ahnya. Dan jamaah biasanya Zuhur, asar, maghrib, isya ditunggu sama polisi. Ada yang samping, kanan, kiri, belakang, depan. Nggak sholat, nggak sholat. Contoh hadirin sekalian juga pekerjaan yang kondisinya drilling, di mana kalau sedang ngebor nggak mungkin ditinggalkan. Orang-orang yang berkewajiban untuk nunggu drilling ini, yang mau nggak mau hitungan itu ada minimalisnya, maka gugur sholat Jumat. Inilah keindahan Islam. Inilah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Agama itu yusrun, inna dina yusrun. Begitu juga seorang perawat. Mau nggak mau seorang perawat, apalagi dia laki, nunggui dokter operasi, nggak mungkin kan ditinggalkan, Pak dokter, anak sholat, dipecat ente. Kenapa? Karena memang dokter membutuhkan, ambil gunting. Jangan-jangan keliru palu. Atau mungkin guntingnya ketinggalan di perut. Ada itu. Karena nggak ada yang bantu. Masya Allah. Setelah dijahit, kok ada selamat-selamat. Kok ada sakit, ternyata gunting ketinggalan di perut. Masya Allah. Nggak sekalian linggis mas. gitu. Bisa aja. Makanya dalam konteks seperti ini, seorang boleh meninggalkan Jum'ah. Nanti diganti dengan sholat apa? Zuhur. Dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mungkin ada di antara antum yang mau bertanya, silakan. Mungkin juga dari Radio Roja, silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kami membuka interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, sudah masuk, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Pak, ayo masuk. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini ada sedikit melenceng dari materi bahasa Ustaz. Minta pendapat antum Ustaz. Ya. Di tempat kami ini ya masjid dibangun di atas gotong royong semua komunitas yang ada di kami Ustaz. Ada NU, Muhammadiyah, ada Salafi, ada Persis, ada Al-Irsyad. Nah ternyata setelah beres selesai masjid ini, ternyata orang-orang NU garis bengkok ini memang menguasai masjid ini Ustaz. Tidak memberikan kesempatan kepada kami yang banyak berkontribusi juga dalam pembangunan masjid. Malah yang dipakai orang-orangnya yang cacat kemampuannya, baik imam maupun khatib itu Ustaz.
harus seperti apa kami melakukan pendekatannya. Sudah secara baik-baik menemui pihak DKM-nya, cuman mereka bersikeras bahwa mereka menyebut diri mereka mayoritas dan paling berhak di masjid ini. Seperti Ya, itu, Ustaz. cukup. Cukup, Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Saya akan berikan satu jawaban, mudah-mudahan ini jawaban bijaksana. Ikhwah sekalian, wa annal masajid lillah. Allah tegaskan masjid itu milik Allah, bukan milik ormas. Ya. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan Allah memberikan satu kriteria orang yang paling berhak memakmurkan masjid itu bukan semata-mata soal punya ormas atau tidak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Siapapun, entah dia berlatar belakang ormas atau tidak, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa aqama shalah, menegakkan shalah, wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Ini orang yang paling patut memakmurkan masjid. Ya. Bukan sekarang dikelola dasarnya arogansi. Mayoritas itu bukan. Di sini Islam mendasarkan masjid itu bukan soal mayoritas minoritas. Sekarang mana yang paling kuat adalah yang paling berhak, tidak. Ya ummuhum aqra'uhum bi kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi makmum imam adalah yang paling bagus bacaannya. Wa in kanu fi dzalika sawa. Kalau mereka dalam hal itu sama, wa a'lamuhum bisunnah, yang paling faham terhadap sunnah, wa in kanu fi dzalika sawa wa aqdahum hijratan, maka yang paling terdepan, paling awal hijrahnya, wa in kanu fi dzalika sawa, kalau dalam hal itu sama, wa aqdamuhum sinna wa akbaruhum sinna, yang paling tua. Itu aja. Kadang-kadang Masya Allah Bang, memang kita temukan sebagian imam itu asal dan dia tidak takut kepada Allah, sehingga menjadi imam bacaannya nggak karu-karuan. Padahal ketika bacaan itu salah, maka salah semuanya. Apalagi sekarang ini Rasulullah mengatakan, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu bisa menjadi ganti bacaan makmum. Makanya dalam hadis yang juga pernah kita bahas dalam Bulughul Maram, al-imamu dhaminun, imam itu menjamin. Wal muadzin mu'tamanun, muadzin itu memegang amanah. Kenapa? Karena sekarang azannya di luar waktu atau di dalam waktu, itu yang menentukan muadzin. Memegang amanah. Tapi imam itu adalah dhamin, penjamin. Makanya hati-hati. Kalau antum nggak bagus bacaannya, belajar. Baru setelah itu jadi imam. Makanya tafaqahu an qabla an tusawwadu, belajar sebelum Anda dijadikan tokoh. Akan ditambah wa ba'da an tusawwadu, setelah jadi tokoh. Apalagi khata'nya adalah khata' jali, yang jelas jali, kemudian merusak makna di dalam hal membaca Al-Fatihah. Kenapa kata Rasulullah SAW, man shalla salatan lam yaqra bi ummil Qur'an fayya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang solat tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya cacat, tidak sempurna, dan dinyatakan tidak membaca kalau salah di dalam membacanya. Ya, ini tolong diperhatikan. Jadi saya tidak mengarahkan kepada ormas tertentu. Intinya kriteria seorang memakmurkan masjid, kriteria orang untuk menjadi imam seperti itu. Terus bagaimana pendekatan? Ya, kalau sudah pendekatannya tidak bisa, pendekatannya kita tidak mampu, ya udah, terus kita berusaha sampai akhirnya Allah berikan kemudahan. Jangan mengalah, jangan mundur.
Jangan sekarang ini malas. Di situ peluang-peluang di mana mereka-mereka yang sekarang ini ingin merebut masjid, itu ya, ingin mengambil alih masjid. Yang lucunya katanya Wahabi yang tukang ngambil masjid. Itu aneh. Kalau begitu ini kelompok Wahabi. Ini lucu. Jadi hadirin sekalian, tidak ada. Sekarang kita itu hanya sekedar memakmurkan. Kemudian paling sering ke masjid. Kenapa? Karena kita nyatakan laki-laki itu wajib sholat di masjid. Makanya jamaah kita paling banyak. Mereka punya prinsip sholat jamaah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Lucunya setelah ditanya, yang gugur siapa? Saya. Loh, Masya Allah, kenapa bapak yang gugur? Dan lucunya kadang-kadang satu kampung gugur semua. Yang sholat sekelompok apa? Imam, marbot, muadzin, sama yang keempat, orang yang nyari saudaranya kemalaman nggak nemu. Nitip tidur di masjid melengkapi sholat subuh, lumayan. Itu aja. Ada masjid yang di tempat di tempat komplek padat penduduk. Subhanallah, satu baris. Kadang-kadang masjidnya besar sekali. Yang sholat cuma satu baris. Coba antum lihat dari belakang, pintu belakang. Kayak walang kulit nempel di tembok. Iya. Karena cuma satu. Mengenaskan. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Wa ya'muruna masajidallah wa hiya an dzikrillahi kharabun, mereka membangun masjid dengan megahnya tetapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Itu seperti itu. Nasallallahu al-afiyah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, Allah berikan kebaikan-kebaikan hidayah kepada mereka-mereka yang sekarang ini melakukan pengelolaan masjid secara salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya kepada penanya. Kami persilakan untuk Anda bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iskandar Pak dari Kalimantan Timur Pak. Iskandar dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Iskandar. Saya mau tanya masalah apa Pak? Masalah zakat Pak. Saya ini seorang marbot. Misalnya kalau ada orang bawa ke rumah untuk diberikan untuk apa? Penerimaan doa zakat, apakah saya bagikan semua? Apakah saya boleh ambil sebagian atau bagaimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Bapak Iskandar. Pertanyaan cukup Pak ya? Ya, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Soal masalah asnafuz zakah, apakah seperti Imam Syafi'i harus dibagikan minimal 3 asnaf atau pada sinfun wahidun cukup satu asnaf? Yang kuat, yang rojeh, boleh zakat itu diberikan semua kepada satu asnaf. Ya umpamanya antum orang fakir, miskin sekali, tapi masya Allah soleh. Udah antum kasih uang. Biar untuk usaha, ada potensi mau usaha ini, ada duit zakat 50 juta. Untuk masya Allah. Ya, langsung dia usaha, kawin lagi. Itu bahaya. Itu. Makanya harus dibimbing juga ya. Nih Pak, nanti usaha yang bagus ini diarahkan. Tapi antum jangan memberi zakat mal berupa barang. Namanya zakat mal, zakat apa? Harta, antum kasihkan duit. Dan dilarang memutar-mutar harta zakat yang dengan alasan nanti dikelola, nanti untungnya dikasih kepada fakir miskin. Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena zakat itu lebih daripada korporasi social responsibility. Lebih daripada itu.
Kita berikan untuk apa? Untuk menanting dia, menyelamatkan dia kebutuhan emergensi. Antum kasih cash. Makanya hadirin sekalian, tidak diafdalkan membayar zakat itu dalam bulan Ramadan. Meskipun sedekah dianjurkan di bulan Ramadan, zakat tidak. Kenapa? Karena orang miskin itu tidak lapar bulan Ramadan aja. Tidak membutuhkan kebutuhan hanya bulan Ramadan aja. Bahkan sepanjang tahun ini dibebaskan agar kebutuhan orang-orang fakir miskin itu tertutupin. Makanya kenapa zakat itu tidak diwajibkan seumur hidup sekali, supaya tidak apa? Membikin fakir miskin kelimpungan. Dan tidak diwajibkan setiap sebulan sekali, supaya juga tidak apa? Tidak membikin goncangnya ekonomi muzaki. Makanya adil 1 tahun. Kenapa? Karena orang itu kaya tidaknya, kebutuhan itu baru stabil setelah berputar 12 bulan. Dan kalau 1-2 bulan kita belum bisa menentukan. Contoh, duit kita mungkin Maret, Masya Allah, bagus. Ya, wah, duit saya banyak ini. Ternyata Juni, Juli pembayaran anak 3 sekolah semua. Habis, ngutang malahan ke koperasi. Gitu. Anjlok. Nanti naik dikit, anjlok lagi menjelang apa? Desember. Pada liburan ini. Jadi untuk mengetahui bahwa sekarang kondisi ekonominya betul-betul orang tersebut muzakki, bukan muzakka, orang yang diberikan zakat, dilihat 1 tahun di mana stabilitas ekonomi dia itu baru diketahui. Makanya tidak benar orang memungut zakat itu tiap bulan, itu nggak ada. Itu kalau tiap bulan itu namanya apa? Pajak gitu, ya, upeti, gitu. Apalagi tiap hari itu namanya bank titil, ya. Itu tiap hari, ya, itu namanya bank titil. Kalau zakat itu setahun sekali. Tidak seumur hidup membuat kelimpungan fakir miskin. Tidak setiap bulan sekali membuat susah orang-orang muzaki, orang-orang kaya. Makanya setahun sekali. Dan itu ada haulnya, ada nisabnya, dan ada jenis-jenis barang tertentu. Ya, ada 5. 1, harta temuan jahiliyah. Makanya siapa yang menemukan harta karun atau mungkin emas, guci, itu 20% zakatnya, sisanya dimilih orang yang menemukan. Cuman sekarang dibikin undang-undang, diambil pemerintah. Itu undang-undang. Itu anehnya nanti lagi-lagi dititilin oknum. Itu kan berarti bank titil juga itu. Tuh, yang keduanya dagang. Dagang itu ya. Ya, terus kemudian mata uang, emas perak dan juga dolar rupiah. Nah, ternak sama tanaman. Tanaman juga nggak semuanya. Tanaman di mana komoditas itu menjadi makanan pokok. Padi, kedelai, gandum, jagung, itu makanan pokok. Kalau itu menjadi makanan pokok, wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Untuk Pak Iskandar yang berada di Kalimantan Timur, kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya di line telepon 0218236543. Kami angkat, silakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, silakan Pak keadaan. Ini Ustaz, saya pernah mengalami ketika sholat. Ketika itu waktu sholat asar Ustaz. Jadi saya awalnya sholat sendiri. Kemudian ada makmum datang seorang, kemudian berdiri di samping kanan saya Ustaz. Kemudian setelah itu datang lagi satu orang, berdiri di belakang saya Ustaz. Orang yang pertama tadi itu tidak mundur Ustaz. Jadi saya maju mentok ke dinding, dan juga orang yang di samping saya itu tidak mundur juga Ustaz. Jadi saya menyelesaikan sholat dengan posisi seperti itu sampai selesai. Jadi berdampingan dengan satu orang, kemudian makmum yang kedua di belakang Ustaz. Ya. Bagaimana, apakah salat saya sah Ustaz atau bagaimana Ustaz?
Baik, terima kasih Pak Kadan. Pertanyaannya cukup. Afwan wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan menjawab. Silakan Ustaz. Imam yang kondisinya seperti ini harus mengarahkan jamaah. Jamaahnya didorong, ya, didorong, ya, diarahkan. Tapi jangan membalik badan, itu, ya. Apalagi ngomong, itu ya. Yang lurus dong, batal semua, itu kan gitu ya. Itu. Makanya ini persis seperti ini, ada orang sholat di terminal. Ya, imam dan makmumnya sama-sama jahil. Ya. Imamnya membaca Fatihah tidak dikeraskan bismillah. Makmumnya tasbih subhanallah. Itu. Ditasbih sampai berkali-kali. Ya mungkin dia kesal juga. Alhamdulillah subhanallah. Sampai berkali-kali. Akhirnya salah apa gue Pak? Itu kan gitu. Itu. Batal semua. Ya. Nah, harusnya dia tetap baca. Karena apa? Pertama sholat dan nggak mungkin ada kesalahan. Dan ini dibutuhkan ta'allum, belajar. Bahwa orang yang tidak bismillahnya dibaca tapi sir langsung alhamdulillahirabbil alamin, sama juga begitu. Diundurkan, kemudian di posisinya dirapatkan. Dan inilah menunjukkan bahwa banyak di antara kaum muslimin itu masih awam di dalam masalah sholat. Rasulullah SAW mengatakan, makanya sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi perintah untuk sholat itu bukan ditentukan orang-orang spesial, tidak. Umum, sallu, sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni usalli, seperti engkau melihat aku sholat. Itu. Tapi jangan dipelesetin kayak orang Jawa, sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu enggak benar, akhirnya usolli fardhu dhuhri, karena muni sama dengan bunyi usolli. Itu, melesetin namanya itu. Yang benar usolli itu merupakan satu perkara yang tidak dianjurkan. Ya. Dan bukan bagian daripada niyah. Niyah itu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu antara seorang membaca Allahu Akbar. Ini penjelasan di dalam Al-Wajiz. Itu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Antum berikan untuk Pak Keadaan yang berada di Cirebon. Mudah-mudahan dapat difahami oleh beliau. InsyaAllah. Baik, kami persilakan kembali kepada Anda ikhwatal Islam yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kami sampaikan bahwasanya Anda tidak bisa menghubungi melalui call WA, tapi langsung menghubungi nomor lokal yang sudah kami sebutkan tersebut. Ya, baik, silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Jo Henry, Teluk Banten, Riau. Pak Jo Henry, Pak ya, di Teluk Banten, Riau. Silakan, Pak. Nah, gini Pak Ustaz. Ini masalah sholat sunnah ba'diyah. Itu apakah bisa kita melaksanakannya di rumah? Karena jarak masjid dengan rumah saya dekat, gitu Pak Ustaz. Apa bisa saya melaksanakan sholat ba'diyahnya di rumah? Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Bisa menyimpulkan nggak pertanyaan apa? Hah? Oh, ba'diyah. Taib. Rasulullah SAW mengatakan man shallal jum'ah falyusalli ba'daha arba'ah. Barang siapa yang sholat Jum'ah, maka hendaknya sholat setelah Jum'ah itu 4 rakaat. Tapi di dalam riwayat lain seperti yang diturunkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah Jum'ah. Digabungkan oleh para ulama, bila sholatnya itu dilakukan di masjid, maka sholat 4 rakaat. Dan bila dilakukan di rumah 2 rakaat. Ini di dalam rangka apa? Untuk memotivasi orang semangat sholat di rumah, sholat sunnah.
Karena Rasulullah SAW, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seorang paling utama adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Yang wajib di masjid. Adapun yang lainnya di rumahnya. Makanya dalam rangka untuk memotivasi orang salat di rumah, maka diringankan menjadi 2, bukan 4. Tapi kalau di masjid, salat 2 rakaat. 4 rakaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shallal jum'ata falyusalli ba'daha 4. Barang siapa yang salat Jum'ah, maka hendaknya solat setelahnya 4 rakaat. Mungkin nanti kita akan bahas insyaAllah. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan untuk Pak Juhendri yang berada di Riau, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar pertanyaan yang telah disampaikan oleh jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Ini Ustaz, dengan keadaan yang tadi menyambung, maksudnya kan itu sudah terjadi Ustaz. Bagaimana Ustaz, apakah saya harus dikodok atau tidak Ustaz? Baik, terima kasih Pak Kadan atas pertanyaan. Cukup Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bagi siapapun yang terlewatkan solat rawatib atau solat-solat yang sekarang muakkadah, maka dibolehkan untuk diqadha. Ya, kalau sudah keluar waktu. Makanya pernah ada seorang yang sholat setelah subuh 2 rakaat. Langsung Rasulullah SAW sampai mengatakan alis subhi 4. Apakah ada sholat subuh 4 rakaat? Maka setelah di cross check, ya Rasulullah, saya tadi belum sempat sholat 2 rakaat fajar sunnah. Makanya akhirnya dia sholat setelah sholat wajibnya bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa rawatib itu boleh diqadha. Ya, Allahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan dari Pak Kadan terkait tentang posisi sholat berjamaah tadi Ustaz. Jadi ketika ada satu orang yang tidak mau mundur, ya, dan ini sudah lewat terjadi, apakah beliau yang telah melakukan itu, yang telah terjadi itu, perlu mengqadha atau tidak Ustaz? Silakan Ustaz. Enggak, sholatnya tadi gimana? Kalau sholatnya tidak salah, maka tidak perlu mengqadha. Adapun posisi makmum yang berantakan itu bukan syarat sahnya sholat. Yang penting ruku, sujud, rukun, syaratnya terpenuhi dengan baik, maka dia tidak perlu mengulanginya. Itu aja, ya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Mudah-mudahan jawaban tadi melengkapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kadan, dan kami silakan kepada Anda yang sudah masuk untuk kembali bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Judi sih saya ganteng Bapak. Dengan Ibu siapa Ibu? Mohon maaf soalnya agak kecil, agak bisa dibesarkan Ibu suaranya biar. Pak Ustadz, ya Mas, ya saya Ibu, mohon maaf soalnya agak kecil, agak bisa dibesarkan Ibu suaranya biar. Ibu Jujun disarankan. Ya, silakan Ibu Jujun. Ya, silakan Ibu Jujun, langsung pertanyaan Ibu. Ya. Gimana misalnya sebagai istri gitu, biasanya saya sudah ya sering salat di rumah aja gitu, dan sekarang nggak pernah ke masjid gitu Pak Ustadz. Gimana hukumnya gitu? Ibu sebagai seorang istri sekarang sholat di rumah saja gitu Bu ya, tidak di masjid gitu Bu ya? Iya. Bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih Ibu Jujun atas pertanyaan, cukup Bu ya? Iya. Makasih ya Bapak. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Istrinya di rumah. Ya. Wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah dan jamaah tadi. Ya, meskipun begitu, kalau seandainya dia sholat di masjid tidak dilarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau halangi wanita-wanita itu datang untuk ke masjid. Tapi wa buyutuhunna khairun, rumahnya itu lebih baik.
Jadi kalau ada wanita yang sekarang ini sholat di rumah, itu afdalnya, itu yang dianjurkan, itu yang bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban Ibu Jujun, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dan chat WA di 0218236543. Ustaz, dari penanya kita Ummu Haini, dari Umar Haini di Kelungkung, Bali Ustaz. Ustaz mohon berikan penjelasan tentang salat sunnah sebelum asar yang 4 rakaat berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan juga Ahmad. Tapi ada yang mendoifkan tentang hadis tersebut dan ada yang menghasankan. Lalu bagaimana pendapat yang kuat tentang perkara ini Ustaz? Mohon memberikan jawabannya. Syukran, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, ini memang hadis yang krusial. Ada sebagian ulama yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Posisi yang benar di dalam menyikapi hadis ini adalah sholat asar 4 rakaat yang sunnah sebelum sholat itu kita lakukan kadang-kadang. Karena ghairu muakkada. Karena Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Tapi tadi itu status hadisnya itu debatable. Sehingga ada yang mensahihkan, menghasankan maksudnya. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Jibrin dan yang lainnya. Oleh karena itu boleh dilakukan tapi kadang-kadang. Itu yang benar, sehingga status sholat sebelum asar 4 rakaat itu sholat sunnah ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Dan kita angkat kembali bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya silakan. Ya silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Kami persilakan kepada Anda di kesempatan sore hari ini. Ya silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu, silakan sudah masuk. Baik, terputus kembali. Kami berikan kesempatan. Kita angkat satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya. Pada sholat sunnah qobliyah, rakaat pertama apakah harus baca surat Al-Kafirun? Dan bagaimana kalau tidak hafal, apa bisa diganti dengan ayat pendek yang lain Ustaz? Silakan Ustaz. Taib, pembacaan surat di dalam sholat itu tidak ada kelaziman. Hatta walaupun Rasulullah mengenas menyatakan secara tekstual pada waktu sholat sunnah setelah tawaf itu kan rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua suratnya qul huwallahu ahad, itu pun gak lazim. Artinya kalau seandainya ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf baca surat yang lainnya, sah nggak sholatnya? Sah. Apalagi sholat yang lainnya. Oleh karena itu di sini boleh Anda membaca selain surat Al-Fatihah, selain surat Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah ya. Kalau Fatihah wajib, rukun ya. Setelah Al-Fatihah baca surat-surat yang lainnya silakan. Karena secara umum Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah ini bagimu dari Al-Qur'an. Rasulullah juga mengatakan faqra' ma tayassar minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Meskipun begitu, Syekh Abdul Aziz bin Baz menyarankan di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah, seorang muslim itu minimal harus hafal surat dari Zalzalah sampai An-Nas. Biar enggak muter-muter itu aja suratnya. Inna a'tayna sama qul huwallahu ahad. Zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan jelek. Bukan dilarang, tetapi antum nanti capek sendiri. Itu aja. Jadi akhirnya apa? Sholat dan bacaan itu refleks.
Jadi kayak keluar masuk kartu ATM nggak ada rasanya, nggak ada sentuhannya. Inna a'tayna rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Udah gitu kadang-kadang ngeles, ana memang mencintai dua surat ini Pak. Karena keutamaannya besar sekali. Di antara sekian keutamaan adalah mempercepat selesainya sholat. Nah itu yang nomor satu. Mempercepat selesainya sholat. Biar cepat selesai itu dah. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini kepada Anda yang sudah masuk, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Edi di Padang, Pak. Pak Edi di Padang. Silakan Pak Edi. Ya. Ada saya mendengar dari guru-guru, katanya kalau kita nuntut ilmu dari penceramah yang tidak jelas itu sama dengan menuntut ilmu guru kesetan katanya. Tidak jelasnya bagaimana Pak ya? Hadisnya. Tidak jelasnya bagaimana Pak ya maksudnya Pak? Tidak jelasnya. Maksudnya gini kan, saya selama ini kan sering mendengar ceramah agama itu kan di media-media, katakan TV dan lain-lain. Kemudian saya tanya guru-guru tempat saya yang mengadakan ceramah wirid kan itu. Itu ada hadisnya katanya kalau menuntut ilmu dari guru-guru yang tidak jelas, katakan itu melalui media kan kita nggak jelas itu gurunya katanya. Itu sama menuntut ilmunya ke setan katanya. Baik, cukup Pak ya. Katanya ada hadisnya katanya. Baik, cukup Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Ya. Baik, kepada Ustaz kami pesan menjawab. Silakan Ustaz. Baik. Sebetulnya begini Pak. Memang Muhammad ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinak. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dengan seksama dari mana kamu mengambilnya. Apalagi ilmu itu semacam panduan penghantar kita untuk mengamalkan sesuatu. Makanya disebut sanad, isnad. Jadi sanad ilmu kita ini jelas enggak kepada Rasulullah? Sanad ilmu kita yang mendasarkan pengamalan kita ini nyambung enggak kepada Rasulullah? Karena Abdullah ibn Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Adapun hadis yang bunyinya bahwa siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya syaitan, wallahu a'lam bishawab. Hadis ini enggak ada asal usulnya, tidak ada kita bisa temukan asasnya, marfu'nya. Oleh karena itu yang jelas tadi itu bahwa inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-Qur'an itu tidak bisa didapat kecuali karena kita pelajari. Dari mana? Orang yang mengajarkan. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, mengajarkan. Makanya alim rabbani, Allah kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Mengajar, menyampaikan, mempelajari, itu hakikat ciri utama orang-orang yang alim rabbani. Jadi alim rabbani itu selalu di dalam keadaan belajar mengajar. Mengajar belajar. Tidak ada suatu hari tanpa belajar. Pun tidak ada satu hari kecuali belajar, mengajar sama orang lain. Jadi mengajarkan ilmu yang besar, yang sedang, yang kecil, diajarkan semua. Ini adalah alim rabbani. Gitu ya. Adapun siapa yang belajar di sosmed, gurunya enggak jelas, maka itu adalah syaitan, wallahu a'lam bishawab. Itu hadisnya rawahu madrasah YouTubiyah itu ya. Mungkin Facebook ini ya.
Karena banyak hadis-hadis yang nggak jelas jelunturungnya ternyata rawahu WA, yang di-share di WA. Ini kita harus selektif, kita harus perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, ya. Saya simpulkan bahwa kajian kita pada kesempatan ini terhadap hadis dari Tariq bin Syihab, di mana Rasulullah SAW mengecualikan wajibnya Jum'ah dari orang 4. Yang pertama budak, yang kedua perempuan, yang ketiga sabi anak kecil, dan yang keempatnya adalah maridun, orang yang sakit, yang uzur untuk tidak bisa datang ke masjid. Karena di sini masyaqqah kaitannya. Al-masyaqqatu tajribu taisir, kesulitan di dalam Islam itu mendatangkan kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah azim. Innallaha al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak untuk guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC-MM Hafizallahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di sela-sela kesibukan beliau, materi yang telah beliau sampaikan, dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana, membalas kebaikan beliau, dan juga meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan juga untuk rekan kami yang berada di studio Cilengsi, Roja Cilengsi, serta rekan-rekan kami yang berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar Boarding School Cipayung, atas kerjasamanya Allah mudahkan bagi kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Allahumma amin. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dan untuk Anda semuanya yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian pembahasan kitab Bulughul Maram yang insyaallah akan disampaikan di setiap pekan-pekan ganjil, pekan pertama, ketiga, dan kelima. Demikian, dan akhir kalam kami mohon undur diri. Mohon maaf segala kekurangan yang kami hadirkan. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan, dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi.